Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Washolawatu al masnunatu iku khamsun. Washolawatu utawi pira-pira salat, sifate pira-pira salat al masnunatu kang den sunahake iku khamsun, iku 5. Jadi ternyata iki sudah masuk dalam pembahasan solat-solat yang disunahkan. Jadi ngeten, solat sendiri iku macem-macem. Ada yang namanya solat fardu, contoh duhur, asar, maghrib, isya ila akhirih. Ada yang namanya solat sunnah. Nah, solat sunnah iki yang akan kita bahas. Nah, solat sunnah iki dalam kitab iki ada 5. Salah satune al-idani rupane 5, al-idani rupane riyaya 2. Jadi solat hari raya iku termasuk hukumnya sunnah. Ai solatu idul fitri wa idul adha, itu dalam sarai. Jadi solat idul fitri tanggal 1 Syawal dan idul adha tanggal 10 Dzulhijjah iku hukume sunnah, tidak wajib. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan sunnah ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Iku hukume solat idul fitri, idul adha. Nah, memang ada ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Dan solatnya itu cuma 2 rakaat dan iku disunahkan adanya khutbah. Iku idul fitri atau idul adha. Nah, wal kusufani lan solat gerhana loro, gerhana matahari karo gerhana bulan. Ai solatu kusufi syamsi wa khusufil qamar, tegese solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu dalam sarai. Jadi ternyata dalam solat yang disunahkan lagi, sunnah muakkad, itu salah satunya solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu hukumnya sama-sama disunahkan, hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Nah, mulane ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, iki kita ada kesunahan solat gerhana. Solatnya 2 rakaat, cuman nantinya iku disunahkan adanya khutbah. Nah, iku hukumnya sunnah, tidak wajib khutbah. Nah, wal istisqa ulan solat amreh udan. Jadi solat yang di situ meminta kepada Allah, meminta hujan. Nah, iku hukumnya sunnah. Jadi istisqa iku biasanya terjadi memang ketika di suatu daerah yang di situ hujan iki memang enggak turun-turun. Jadi memang air iki, persediaan air sudah menipis, sudah sangat langka, tapi hujan enggak turun hujan. Lah iku ya wis, solat istisqa iki juga penting. Dan sholat istisqa ini juga nantinya ada khutbah, 2 khutbah, imam khutbah. Terus sebelum sholat istisqa ini ada kesunahan-kesunahan. Nah, banyak pembahasan masalah sholat istisqa. Wa sunanu tawi pira-pira sholat sunah at-tabiatu sifate sunanun at-tabiatu kang anut ning dilil faraidi maring pira-pira sholat fardu. Iku sab'ata asyara iku 17 rakaatan apane rakaate. Jadi dalam solat sunnah sendiri ku ada solat yang disunahkan tapi mengikuti solat fardu. Artinya apa? Solat sunnah sing di situ ada hubungannya dengan solat fardu. Nek tadi kan enggak, solat hari raya iku enggak ada hubungannya dengan solat fardu. Solat gerhana, solat istisqa iku solatnya sendiri, memang enggak ada hubungan, enggak mengikuti dengan solat fardu. Tapi dalam solat sunnah yang di situ mengikuti solat fardu, iku ada yang mengatakan solat sunnah iki dinamakan solat sunnah rawatib. Nah, ada yang mengatakan solatnya qobliyah ba'diyah, lah iku solat sunnah sing mengikuti solat fardu. Dalam kitab iki ada sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Nah, pertama rakaatul fajri, rupane 17 rakaatul fajri, rupane 2 rakaate solat fajar, yaiku qobliyah subuh. Iku memang hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi ketika solat fardu subuh
iku kita sebelum melakukan sholat fardu subuh iku disunahkan namanya sholat qobliyah subuh. Hukumnya enggak wajib, tapi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Nah, itu penting. Nah, memang kalau kita ada waktu, ya wis melakukan sholat qobliyah subuh. Nek memang ada waktu. Nah, sholat qobliyah subuh ini dilakukan sebelum kita melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat. Niate usolli sunata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Boleh. Atau di situ misalkan niatnya enggak harus Arab, niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu sudah cukup. Boleh bahasa Arab, boleh selain Arab. Tapi niat itu yang lebih utama dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini sholat sunnah qobliyah subuh, ini sholat sunnah rawatib yang paling besar pahalanya. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla dhuhri kang tetep ing dalam sedurunge salat duhur. Dan termasuk salat yang disunahkan lagi 4 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur. Jadi sebelum kita melakukan salat fardu duhur, iki ada kesunahan salat sunah qobliyah duhur 4 rakaat. Dan misalkan dilakukan 2 rakaat, ya tetap sunah, mendapatkan pahala sunah. Tapi sing lebih utama iki 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dau kang tetep ing dalem sakwuse duhur. Termasuk kesunahan lagi iku melakukan salat ba'diyah. Nah, nek mau kan qobliyah iki sebelum fardu duhur. Tapi nek ba'diyah iku dilakukan setelah salat fardu duhur. Lah, salat fardu duhur iki juga ada kesunahan ba'diyah 2 rakaat. Usolli sunata duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Boleh. Atau niat misalkan menggunakan bahasa Indonesia, saya berniat melakukan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Boleh. Enggak harus Arab. Wa arba'un lan 4 rakaat qoblal asri kang tetep ing dalam sedurunge asar. Termasuk kesunahan lagi iku sholat qobliyah asar 4 rakaat. Iku juga sunnah. Misalkan 2 rakaat, misalkan enggak masalah, tetap mendapatkan pahala sunnah. Tapi yang lebih utama 4 rakaat sebelum sholat fardu asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi kang tetep ing dalem sakwuse sholat maghrib. Jadi 2 rakaat setelah sholat maghrib iku disunahkan. Lah qobliyah maghrib itu memang ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu disunahkan. Tapi ada ulama yang mengatakan 2 rakaat qobliyah maghrib itu enggak disunahkan. Lah itu ulama beda pendapat. Lah adapun sholat asar di situ hanya ada kesunahan qobliyah asar. Lah adapun ba'diyah asar itu tidak disunahkan. Nah ulama mayoritas mengatakan ba'diyah asar tidak ada. Wasalasun lan 3 rakaat badal isya kang tetep ing dalem sakwuse salat isya. Nah, tingkayu tiru hale witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat minhuna saking salas. Termasuk kesunahane lagi iku melakukan 3 rakaat salat sunah setelah salat fardu isya. Lah perinciannya bagaimana? 2 rakaat ba'diyah isya, 1 rakaat witir. Jadi ba'diyah isyae 2 rakaat iki sunah, witire 1 rakaat iki sunah. Dan witir iku hukume minimal paling sedikit 1 rakaat dan harus ganjil. Misalkan pengen lebih dari 1 rakaat boleh, 3 rakaat silakan, 5 rakaat silakan, 7 rakaat silakan, 9 rakaat silakan, 11 rakaat silakan. Nah, 11 rakaat itu batas maksimal rakaate witir. Jadi paling banyak ya 11, enggak boleh lebih. Nah, adapun misalkan pengen melakukan minimal ya wes 1 rakaat, sing penting ganjil 1, 3 atau 5 atau seterusnya. Nah, iku dalam witir iku tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi kesunahan melakukan sholat witir iku tidak harus di bulan Ramadan. Misalkan kita melakukan di bulan-bulan selain Ramadan boleh. Sing penting waktune sebelum sholat subuh.
sebelum sholat subuh. Jadi misalkan jam 8 kita sholat isya, jam 8 malam kita sholat isya, setelah sholat fardu isya melakukan witir misalkan 3 rakaat, itu tetap disunahkan. Sing penting apa? Sebelum subuh. Lah itu sing pentingku, sebelum subuh. Gak masalah. Jadi tidak harus di bulan Ramadan, tetapi dalam bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan yang namanya sholat witir, terutama di malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Yaitu tanggal 21, 23 ila akhirih di bulan Ramadan. Itu sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Ada ulama yang mengatakan di situ kemungkinan saja terjadi malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil iki mau di 10 akhir bulan Ramadan. Mulane sangat dianjurkan sholat witir. Yuk bareng-bareng ketika kita ada waktu melakukan sholat witir. Ini juga penting. Meskipun itu sholat sunnah, tapi sangat dianjurkan oleh para ulama. Wa nawafilu wa salasu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah muakkadatun iku pira-pira kang den kokohake, rupane salatul laili, rupane salat wengi. Jadi termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad iki apa? Salat malam. Nah, salat malam ki macam-macam. Ada yang di situ termasuk sholat malam ki apa? Sholat hajat misalkan dilakukan di malam hari misalkan, itu sangat dianjurkan, boleh. Atau sholat-sholat lain, nah itu memang sangat dianjurkan. Tahajud misalkan tetap sunnah, cuman sholat tahajud itu boleh dibarengkan dengan sholat sholat lainnya. Jadi misalkan ngeten, sholat tahajud itu ternyata nek ulama-ulama mengatakan dalam kitab Bajuri salah satunya, iku sholat yang di situ boleh bareng, boleh bersamaan dengan sholat sunnah lainnya. Sing penting setelah tidur dan setelah isya. Jadi misalkan apa? Kita setelah melakukan sholat isya terus tidur misalkan, meskipun setengah jam. Nah, jam 7:30 bangun. Nah, terus melakukan sholat sunnah hajat. Nah, itu otomatis kita mendapatkan 2 pahala. Pahala sholat sunnah hajat dan pahala sholat sunnah tahajud. Karena apa? Sholat tahajud itu otomatis tanpa kita niati. Ada ulama yang mengatakan itu tetap mendapatkan pahala sholat tahajud. Sing penting apa? Setelah tidur meskipun sebentar. Nah, itu catatannya di situ. Nah, dan sebelum subuh. Nah, itu yang penting. Atau misalkan kita sholat isya, misalkan sholat isya, nah jadi tidur jam 8 bangun jam 10 misalkan, jam 10 malam bangun sholat fardu isya terus sholat ba'diyah isya. Nah ba'diyah isya itu sudah dianggap 2 pahala. Pertama pahala sholat sunnah ba'diyah isya, yang kedua pahala sholat sunnah tahajud. Jadi tahajud ini ada ulama yang mengatakan di situ bisa dibarengkan dengan sholat sunnah lainnya. Yang penting setelah isya dan setelah tidur sebelum subuh. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi enggak harus kita niati usholi sunat tahajud, enggak harus. Misalkan kita barengkan dengan sholat sunnah ba'diyah isya silakan, atau di situ dibarengkan dengan sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih boleh. Nah, itu. Wa sholatu duha lan sholat duha. Sholat duha ini juga hukumnya sunnah. Dalam pembahasan sholat duha sendiri ikut dalam sarai wa aqalluha rakaatani. Jadi minimal sholat duha iki 2 rakaat. Wa aksaruha iku isnata syarota rakaatan. Maksimal sholat duha iki 12 rakaat. Nah, tapi nantinya ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan maksimal paling banyak sholat duha iki 8 rakaat. Tapi ada ulama yang mengatakan maksimal 12 rakaat. Wa waqtuha min irtifai syamsila zawaliya kama qala an-Nawawi taqiq wa syaril muhadzab. Jadi dalam pembahasan sholat duha sendiri, waktunya itu mulai naiknya matahari sampai waktu zawal, bergesernya matahari. Jadi yang penting kita melakukan sholat duha itu sebelum waktu zuhur, itu enggak masalah. Nah, jadi misalkan apa kita sholat duha jam 8 silakan, jam 9 silakan, misalkan jam 11
boleh, sing penting sebelum zuhur. Sebelum zuhur iku juga penting. Nah, adapun sholat duha sendiri iku sholat sing sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, iku minimal kalau kita ada waktu ya wis sholat duha 2 rakaat. Misalkan ada waktu tambahi 4 rakaat, misalkan ada waktu tambahi silakan. Nah, iku hukume tetap sunnah muakkad. Wa sholatu tarawih lan sholat taraweh. Sholat taraweh iki berapa rakaate? Qauluhu sholatu taraweh. Wa ya iku isyruna rakaatan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min ramadhana. Jadi sholat taraweh iku sholat sing di situ rakaate 20 rakaat. Nah, iku nek dalam syarahe kita Fathul Qorib memang rakaate sholat taraweh iku 20 rakaat. Setiap sholat taraweh yang dilakukan fi kulli lailatin min ramadhana, dilakukan di malam hari bulan Ramadan iku 20 rakaat 10 salaman. Jadi kesunahane sholat tarawih itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Lah iku penting sekali.